Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sebelumnya silakan subscribe sebagai cara kita bersilaturahmi, like jika suka dan share jika ini bermanfaat. Adapun perbedaan dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka diantaranya adalah yang pertama, kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Tentu saja ini juga berlaku untuk kurikulum Merdeka, namun ada tambahannya di dalam kurikulum Merdeka, yaitu menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, jam pelajaran atau disingkat dengan JP pada kurikulum 2013 diatur per minggu, sedangkan kurikulum Merdeka menerapkan jam pelajaran per tahun. Di sini guru bebas menentukan apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi tidak ada perhitungan untuk 1 semester harus menyampaikan materi yang ditentukan, tapi kita menentukan sendiri materi apa yang seharusnya ditentukan dalam semester pertama misalkan, dan apa yang harus diberikan pada semester kedua, sehingga materi yang harus disampaikan itu seluruhnya bisa tercapai dalam 1 tahun. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah alokasi waktu pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel daripada kurikulum 2013 yang melakukan pembelajaran rutin per minggu dengan mengutamakan kegiatan di kelas. Kemudian yang keempat, kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka untuk jenjang SD diantaranya, kurikulum 2013 menerapkan penilaian berdasarkan 4 kompetensi inti atau disingkat dengan KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kurikulum 2013 menerapkan penilaian per semester sehingga siswa mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Sementara untuk kurikulum Merdeka menerapkan penilaian berdasarkan fase, yaitu fase A, B, dan C. Fase A umumnya setara dengan kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B umumnya setara dengan kelas 3 dan 4 SD. Fase C umumnya setara dengan kelas 5 dan kelas 6 SD. Kurikulum Merdeka tidak mewajibkan bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran karena didasarkan pada kemampuan sekolah. Sementara pihak sekolah atau satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk mengadakan bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran ataupun tidak. Hal ini didasarkan pada kemampuan sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Kurikulum Merdeka juga menggabungkan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS yang dimulai pada kelas 3 sekolah dasar. Sementara di dalam kurikulum 2013, mata pelajaran IPA dan IPS adalah mata pelajaran yang terpisah. Sementara perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka untuk jenjang SMP diantaranya adalah kurikulum 2013 menerapkan penilaian per semester sehingga siswa mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Dan kurikulum 2013 menerapkan penilaian berdasarkan 4 kompetensi inti atau KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara di dalam kurikulum Merdeka hanya menerapkan 1 fase penilaian, yaitu fase D, umumnya setara dengan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP. Kemudian mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib yang sebelumnya merupakan mata pelajaran pilihan, artinya bisa dilaksanakan atau diberikan ataupun tidak. Kemudian yang terakhir, satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya, baik itu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Yang sebelumnya di dalam struktur kurikulum 2013, seni budaya mendapatkan 3 jam pelajaran, kemudian prakarya mendapatkan 2 jam pelajaran, dan keduanya bukan pilihan atau wajib ada di dalam struktur kurikulum 2013.
Dan yang terakhir, perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka untuk jenjang SMA. Kurikulum 2013 menerapkan penilaian per semester sehingga siswa mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Sementara di dalam kurikulum Merdeka untuk tingkat SMA menerapkan penilaian berdasarkan fase, yaitu fase E dan fase F. Fase E umumnya setara dengan kelas 10 SMA, fase F umumnya setara dengan kelas 11 dan 12 SMA. Mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Kemudian satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya, baik itu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari atau prakarya. Kemudian di kelas 10 peserta didik mempelajari mata pelajaran umum atau belum ada mata pelajaran pilihan. Kemudian peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat di kelas 11 dan 12. Peserta didik memilih mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran yang tersedia. Dan yang terakhir, peserta didik menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.